Ya, selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di pelajaran pendidikan agama Kristen. Hari ini kita akan belajar tentang pengharapan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk rahmat-Mu kami berkumpul saat ini, memohon kiranya kami boleh dapatkan berkat dan hikmat agar kami belajar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya anak-anak, sebelum memasuki materi, Mister akan memperdengarkan Alkitab bersuara dari Matius 25. Selamat mendengarkan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat." Ya, gimana anak-anak? Dalam Matius 25 tadi diceritakan ada 10 gadis, 5 bijak, 5 bodoh. 5 gadis yang baik itu, yang bijak itu punya harapan nggak? Punya. Dan dia tetap berjaga-jaga. Akhirnya mencapai apa yang disesuaikan dengan pengharapannya. Kalau 5 gadis yang bodoh gimana? Mereka punya harapan nggak? Punya. Tapi pada praknya istilahnya mah, ya nggak bisa, nggak mencapai pengharapannya. Yuk kita belajar pengharapan itu apa sih? Daud di dalam Mazmur 42 ayat 12 berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah pada Allah, sebab aku bersyukur lagi padanya, penolongku dan Allahku." Wah, dari sini sih udah mulai ada gambaran ya. Di dalam di dalam Mazmur 42 udah ada gambaran tuh. Daud sangat di dalam kondisi yang tertekan dengan masalah, dengan semua keadaan. Tapi dia punya kekuatan. Dia tidak gelisah. Dia tidak mau tertekan. Karena apa? Berharap pada Allah. Kenapa berharap pada Allah? Karena Allah akan menolong. Allah yang Maha Kuasa, bukan seperti kita yang hanya kuasa aja, mungkin tidak punya kuasa sekalipun. Tapi Allah Maha Kuasa sanggup memberikan terbaik kepada anaknya. Menurut KBBI, pengharapan adalah sesuatu yang diharapkan, keinginan supaya menjadi kenyataan. Pengharapan, ekspektasi. Tapi biasanya tidak seindah kenyataan. Gimana dengan kita? Di dalam bahasa Yunani, kata pengharapan ditulis dengan kata elpis, yang artinya menantikan yang baik loh, bukan yang buruk. Seperti tadi gadis 10 itu menantikan yang baik, ya enggak? Tapi mereka tidak siap-siap, yang bodoh. Kalau yang bijak siap-siap. Di dalam Alkitab apa berkata pengharapan itu? Pengharapan berhubungan dengan masa depan. Pastinya di dalam hati. Keyakinan yang kuat tentang masa depan dan erat hubungan dengan janji-janji Allah. Bukan janji-janji kita. Kalau kita janji-janji tinggal janji. Janji hanya manis di bibir. Pada kenyataannya tidak ada. Tapi kalau Allah yang berjanji, Allah akan menepati dan menggenapinya dengan baik dan sempurna demi
kemuliaan namanya. Ya, kita anak Tuhan yang diberkati pasti punya pengharapan. Pengharapan berkaitan dengan iman dan kasih. Tanpa ada iman, pengharapan kosong. Tanpa ada kasih, pengharapan tidak akan ada jalan penyelesaiannya. Tidak akan ada cara penyelesaiannya. Benar nggak? Kayak tadi ya. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya adalah pengharapan adalah sauh yang kuat. Ibarat kapal. Kapal tidak punya sauh atau jangkar, dia terus terombang-ambing di tengah laut. Kalau di pinggir laut atau di pelabuhan enak bisa diikat ke tiang. Nah, kalau di tengah laut harus pakai jangkar. Tanpa ada jangkar itu kapal bisa entah kemana berada. Ya enggak? Jangkar itu kan pengait, penahan. Maksudnya apa sih, Mister? Nih, maksudnya gini. Ketika perahu ada di tengah laut, ya minimal gelombang kecil pasti ada lah ya. Arus pasti ada. Suatu ketika dia ada gelombang besar. Maka jangkar itulah yang menahan agar kapal tidak terbawa daripada jalurnya. Itu. Jadi apa? Pengharapan membuat orang Kristen bertahan dalam segala penderitaannya sehingga ia tetap setia kepada Tuhan dan dalam segala situasi. Enggak masalah, lagi sedih, lagi susah, lagi senang sekalipun tidak masalah, yang tetap sukacita dalam Tuhan. Ya enggak? Kalau lagi sedih mah susah sukacita, tapi kalau ada Tuhan, sauh yang kuat, tenang kita. Iya enggak? Ibrani 6 ayat 19-20 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Keren gak? Imam besar itu setahun sekali masuk ke bait Allah, ke ruang maha kudus. Yesus, dengan kematian Yesus, tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan maha kudus terpecah dua, tersobek dua. Tidak ada lagi batasan. Kenapa? Yesus sudah melebihi daripada imam besar. Bahkan sampai selama-lamanya nggak perlu masuk setahun sekali. Selamanya langsung bisa. Makanya kita ada jadi salah kuat Tuhan itu. Nggak usah pusing dengan segala cobaan, penderitaan, sakit penyakit. No problem dalam Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Dan hal itu tidak membuat kita kecewa. Hal itu tidak membuat kita berbalik melawan Tuhan, tapi berbalik menjadi bertobat. Ya enggak? Apalagi nih, selalu ada jalan keluar. Bukan masuk seperti labirin, pusing, muter di situ. Tidak, dalam Tuhan ada jalan keluar. Contohnya apa? Kisah Abraham. Abraham sudah sekian lama merindukan seorang anak. Sudah waktunya dikasih, sudah lumayan umurnya anaknya. Disuruh Tuhan mengorbankan anak itu. Waduh, siapa yang gak sedih? Tapi Abraham taat. Buktinya apa? Ada jalan keluarnya. Tuhan menyediakan kambing jantan yang tanduknya tersangkut di semak. Padahal sebelumnya nggak ada loh. Ajaib Tuhan memberikan domba jantan. Terus Zakheus, pemungut cukai yang dibenci oleh orang-orang, berusaha melihat Yesus. Ada pohon ara, dia bisa melihat. Bahkan dipanggil oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mampir ke rumahnya. Di situ terjadi jalan keluar. Kalau orang-orang yang anak Tuhan, orang yang rindu akan hadirat Tuhan selalu dalam hidupnya, pasti ada jalan keluar. Gak mungkin gak ada jalan keluar. Ya enggak? Memang jalan keluarnya belum tentu selalu baik dan bagus, tapi yang pasti baik untuk kita, bagus untuk iman kita, bukan untuk happy, bukan untuk senang-senang kita. Terus apa lagi? Seseorang yang memiliki pengharapan akan selalu berusaha meraih harapannya. Pikiran akan terbuka dan mata hatinya akan peka melihat jalan keluar yang akan Tuhan berikan. Tuhan akan menolong.
5 gadis bijak itu berusaha, terbuka matanya, terbuka hatinya. Ada yang minta pelitanya, minta minyaknya nggak dikasih, bukan masalah pelit. Dia tahu ini harus dipertahankan sebagai bukti kesetiaannya di dalam menunggu Tuhan. Ya enggak. Ya saya berkata, janganlah takut karena aku menyertaimu. Jangan cemas karena aku adalah Tuhanmu. Aku akan menguatkanmu, aku akan menolongmu. Ya, aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Waduh, udah berapa kali Tuhan ngomong nih? Aku akan menolongmu, aku akan menopangmu, aku menyertai kamu, aku menguatkan kamu. Siapa takut? Meskipun kecewaan, kesedihan, kemalangan, penderitaan, sakit penyakit, apapun juga, jangan khawatir, Tuhan beserta kita. Ya enggak? Itu di Yesaya, di Matius. Tuhan Yesus sendiri berkata, datanglah kepadaku, hai semua yang berjerih lelah dan berbeban berat, dan aku akan memberimu kelegaan. Jadi jangan datang ke yang lain-lain, belum tentu benar. Ya oke lah bisa ngebantu, tapi bener nggak? Banyak mister punya pengalamannya, udah Kristen katanya. Tapi waktu kehilangan gelang emasnya, pergi kemana? Ke dukun. Tuhan Yesus, janganlah ya, datang kepada Tuhan. Tuhan kasih yang akan jalan keluar. Nggak tahu itu apa yang akan kasih tahu Tuhan jalan keluarnya. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Nah anak-anak, tugas hari ini dengarkan baik-baik ya. Tugasnya nomor 1, apa beda pengharapan seorang anak Tuhan dengan yang lain? Maksudnya bukan dengan anak Tuhan ya. Kedua, apa saja yang diperlukan agar orang bertekun dalam pengharapan? Deskripsikan menurutmu, bukan menurut internet, bukan menurut temanmu, oke? Saya ulangi. Tugas nomor 1, apa beda pengharapan seorang anak Tuhan dengan yang lain, alias bukan anak Tuhan? Jelaskan dalam tulisanmu, menurut tulisanmu sendiri, pikiranmu sendiri. Nomor 2, apa saja yang diperlukan agar orang bertekun dalam pengharapan? Deskripsikan menurutmu, oke? Kita tunggu soal nomor 3. Kita kembali ke laptop. Ada apa? Pengharapan, ada masa depan, oke? Masa depan, bukan waduh masa depan saya pasti gilang gemilang. Ya kalau dikasih Tuhan, puji Tuhan. Kalau nggak dikasih, no problem. Nggak akan sengsara kita, nggak akan buruk. Masa anak Tuhan kasih yang buruk? Nggak mungkin. Tuhan kasih yang terbaik. Baik itu menguatkan iman kita maupun menguatkan jasmani kita. Oke? Bukan hanya berbicara masa depan yang gilang gemilang, hebat, sukses, bukan saja itu. Tetapi pada keselamatan dan hidup yang kekal di surga kelak. Apa artinya kebahagiaan di dunia sedangkan kebahagiaan kekal di surga hilang? Ya kalau ada 2 pilihan, mau pilih di bahagia di bumi tapi sengsara di akhirat, atau mungkin sedikit-sedikit sengsara lah ya, jangan banyak mau sakit. Sengsara sedikit di bumi tapi mendapat kebahagiaan kekal di surga. Pilih yang mana? Memang ada pilihan ketiga paling enak katanya, bahagia di bumi, bahagia di surga. Ada perumpamaan berkata, istilahnya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Mungkinkah itu? Nggak mungkin. Itu mimpi, bukan harapan. Mimpi di siang bolong. Bukan begitu kalau anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, percaya dalam Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan bagi kita dalam penderitaan. Tahan kuat, bukan bisa menyelesaikannya. Jalan keluar Tuhan kasih. Ada masa depan, ada kebaikan di depan kita nanti. Nggak selamanya. Hujan terus kan? Pasti berhenti. Ada terang lagi. Meskipun dalam kegelapan, matahari tetap ada. Gak akan pernah ada. Jadi jangan takut. Tuhan menyertai kita. Oke? Pertanyaan ketiga. Silakan baca dan renungkan Markus 5 ayat 25 sampai 34.
Pengharapan apa yang dimiliki oleh perempuan itu? Mengapa ia hanya menjamah jubah Yesus aja? Bagaimana menghubungkan antara pengharapan perempuan itu dengan tindakan iman? Saya ulangi ya. Silakan baca dan renungkan Markus 5 ayat 25 sampai 34. Pengharapan apa yang dimiliki oleh perempuan itu? Mengapa ia hanya menjamah jubah Yesus Kristus? Bagaimana menghubungkan antara pengharapan perempuan itu dengan tindakan imannya? Ingat, jangan ketik ayatnya. Saya sudah tahu isi ayatnya. Tapi kalian baca, kalian doa, baca, renungkan, doa lagi, minta hikmat dari Tuhan supaya dikasih penerangan, bisa mengetik dengan benar, bisa berkata-kata dengan baik di dalam menjawab tugas-tugas. Oke ya? Sampai di sini aja pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.